Halo, selamat siang. Selamat berjumpa kembali, saudara semua. Apa kabar Indonesia? Sekarang anak-anak sekolah sudah mulai masuk sekolah ya. Selamat untuk anak-anak siswa-siswi baru di sekolahnya masing-masing. Selamat berjuang, selamat belajar, selamat meraih cita-cita. Oke, berhubung dengan tahun ajaran baru, biasa kalau tahun ajaran baru begini orang tua disibukkan dengan mendaftarkan anaknya di sekolah. Saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang proses awal kami mendaftarkan anak di sekolah di Jepang. Jadi untuk tahun ajaran baru untuk sekolah di Jepang, sekolah-sekolah di Jepang itu di bulan akhir Maret sampai awal April. Jadi itu mereka liburan kenaikan kelas itu bertepatan dengan liburan musim sakura gitu. Sekarang saya mau cerita tentang proses kami mendaftarkan anak untuk masuk sekolah di Jepang. Jadi anak saya ini ada dua, yang paling besar namanya Enji, sekarang dia berumur 14 tahun. Dan yang paling kecil itu namanya Erik. Dia berumur Agustus nanti ini, tanggal 17 Agustus, itu dia genap 10 tahun. Kami masuk Jepang di tanggal 24 Oktober 2021. Menjalani karantina di hotel di Nagoya selama 3 hari. Dan selanjutnya kita isolasi mandiri di rumah sampai 2 minggu. Setelah karantina 2 minggu, kami sekeluarga melaporkan diri di kantor pemerintahan. Dan untuk kantor pemerintahan di sini, yang terdekat di sini adalah kantor lurah. Tapi kantor lurah di sini yang wah punya. Kami melaporkan diri itu di tanggal 12 November. Sekalian dengan urus untuk sekolahnya anak. Jadi, untuk anak sekolah, itu kita tidak ke sekolah untuk mendaftar. Tidak. Kita di kantor lurah. Jadi kantor lurah itu sudah sekalian dengan urusan anak sekolah. Sampai beres. Jadi di kantor lurah itu juga yang diminta untuk anak sekolah ini, mereka tidak tanya ijazah atau surat pindah. Mereka tidak tanya. Kebetulan anak saya yang NG ini, itu dia sudah tamat SD di Kupang. Tinggal mau lanjutkan ke SMP. Kalau yang anak yang Erik ini, itu dia kelas 2 mau naik ke kelas 3. Tapi waktu itu tidak saya lanjutkan sekolahnya, karena kita sudah dalam proses untuk mau ke Jepang. Yang dibutuhkan di kantor lurah untuk pengurusan anak sekolah itu hanya KMS. KMS itu kartu yang biasa dibawa untuk pergi posyandu atau pergi imunisasi. Dan yang mereka lihat adalah imunisasinya, lengkap atau tidak. Jadi itu didata semua. Per tanggal berapa dia imunisasi, semuanya ditulis, direkap ulang. Dan yang satu yang kita belum dapat imunisasi waktu itu adalah imunisasi rubella. Karena memang waktu anak saya itu juga di Indonesia, waktu itu juga belum ada imunisasi rubellanya. Karena tidak ada imunisasi rubella, maka kita dijadwalkan untuk nanti bertemu dengan dokter di klinik anak pada saat medical check up. Mereka lihat dari anak punya umur. Anak saya waktu mendaftar itu kan 2021, jadi masih 13 tahun. Mereka tempatkan dia di kelas 2 SMP. Itu urusannya dengan kantor lurah. Pegawai di kelurahan yang ambil keputusannya seperti itu. Sedangkan yang anak saya laki-laki ini waktu baru 9 tahun, jadi ditempatkan di kelas 3 SD.
Habis itu kita bahas lagi juga tentang bekal. Yang NG ini mereka minta kalau bisa, mereka minta kami untuk siapkan bekalnya dari rumah dulu. Kalau yang Erik untuk makan siangnya sudah disiapkan di sekolah. Dibuatkan jadwal untuk kita medical check up. Karena anak masuk sekolah itu dia harus medical check up dulu. Kita dijadwalkan untuk medical check up-nya di tanggal 26 November. Tanggal 26 November kami ke rumah sakit untuk medical check up. Anak 2 ini medical check up. Di rumah sakit yang waktu medical check up juga diminta KMS. Jadi KMS itu memang penting sekali di sini. Setelah medical check up habis, dengan dokter yang bersangkutan dibuat kesepakatan untuk imunisasi rubella. Dan imunisasi rubella itu dijadwalkan di tanggal 11 Desember. Untuk medical check up itu anak-anak tidak dikenakan biaya karena sudah masuk dalam asuransi. Jadi saat di kantor lurah itu juga langsung diurus asuransinya. Asuransi kesehatan untuk kami bertiga. Dan pengurusan rekening untuk penerimaan bantuan untuk anak sekolah. Jadi semua anak sekolah di Jepang tidak dilihat dia itu anak asli Jepang atau pendatang, itu setiap 3 bulan itu pasti dapat bantuan dari pemerintah. Dan nominalnya sama. Tidak membedakan antara anak Jepang asli dengan yang pendatang. Karena mereka berpikir bahwa orang tuanya kerja di Jepang, otomatis pajaknya itu kan masuknya ke pemerintahan Jepang. Jadi semuanya diperlakukan sama. Tanggal 3 Desember dari kantor lurah telepon ke suami, dari sekolah SD sama SMP ini juga telepon ke suami, mengabarkan bahwa hasil medical check up anak punya ini sudah keluar, hasilnya bagus dan anak sudah siap untuk masuk sekolah. Jadi hasil medical check up itu dikirim ke kantor lurah dan ke 2 sekolah ini. Jadi kami dijadwalkan untuk bertemu di sekolah itu tanggal 6 Desember. Tanggal 6 Desember kami ke sekolah. Pertama di sekolahnya NG di SMP. Bertemu dengan guru-guru yang menangani tentang siswa baru. Sudah ada laporan dari kantor lurah itu bahwa anak ini diterima di SMP kelas 2. Waktu di sekolahnya NG yang kami menghadap itu, guru-guru tanya kami, Bapak Ibu di Jepang ini dalam waktu lama atau hanya sebentar? Hanya sebentar ini maksudnya hanya 3-4 tahun gitu. Jadi suami saya bilang dalam waktu lama. Gurunya tanya lagi, bisa sampai kuliah di Jepang? Suami saya bilang iya, sampai kuliah di Jepang. Akhirnya dari sekolah itu mereka minta mau sampai dengan kuliah di Jepang, kalau bisa anak ini jangan diterima di kelas 2. Alangkah lebih baiknya di kelas 1 dulu. Lebih banyak belajar tentang bahasa Jepang, karena untuk masuk ke SMA itu kan ada tesnya. Nanti anak kesulitan saat itu. Karena Jepang ini punya 3 tulisan, hiragana, katakana, sama kanji. Dan semuanya itu dalam satu kalimat itu 3-tiganya bisa dipakai semua penulisan itu. Jadi supaya jangan memberatkan anak saat ada tes untuk masuk SMA itu, sebaiknya dia di kelas 1 dulu. Jadi tanya NG juga mau. Oke, kami juga setuju anak ini diterima di kelas 1 SMP. NG ditanya, sudah bisa bahasa Jepang? NG jawab belum. Bisa bahasa Inggris? NG bilang sedikit. Mereka tanya sedikit itu kira-kira berapa persen? NG bilang sekitar 50%. Mereka bersyukur, mereka tepuk tangan. Karena mereka merasa bahwa itu sudah membantu mereka dalam komunikasi dengan anak di sekolah. Jadi memang NG waktu masuk pertamanya itu lebih banyak mereka komunikasinya pakai bahasa Inggris dulu. Memang baru sedikit-sedikit sih. Ada yang bisa dimengerti oleh NG ya dia jawab. Untuk bekal sudah seperti yang disepakati di kantor lurah. NG bawa bekal dari rumah. Peraturannya tidak boleh pakai aksesoris, termasuk anting. Karena waktu itu NG pakai anting, jadi langsung dibilang tidak boleh pakai. Guru-gurunya tanya kapan mau masuk sekolah. Terus suami saya bilang nanti di tanggal
13 karena belum beli perlengkapan yang lainnya. Sudah kami keluar ke sekolahnya Erik. Sampai di sana sudah ada guru yang menunggu kami karena memang kita sudah janjian jamnya, jadi kita harus tepat jam. Kami diterima, duduk di ruang tamu. Tidak lama kepala sekolah datang memperkenalkan diri, terus wali kelasnya Erik datang memperkenalkan diri. Kami dibawa oleh 2 pegawai ini ke kelasnya Erik. Sampai di kelasnya Erik itu dikasih tas sekolah. Untuk anak SD itu tas sekolahnya seragam, yang namanya randoseru itu. Jadi kasih randoseru, terus baju seragam olahraga, sama sepatu. Sepatu juga ada 2 pasang. Itu sepatu olahraga sama sepatu yang untuk di kelasnya. Dan itu seragam yang dikasih dari sekolah itu adalah peninggalan dari kakak-kakaknya yang sudah tamat. Jadi mereka tamat itu, mereka punya seragam itu dikembalikan ke sekolah. Mereka sumbangkan ke sekolah untuk dipakai oleh para siswa baru yang belum punya persiapan, ya bisa pakai, bisa ambil yang di sekolah. Di Erik punya sekolah ditanya kapan masuk sekolah. Suami saya bilang tanggal 13. Guru-gurunya tidak mau. Guru-guru bilang besok Erik harus masuk sekolah. Terus suami saya bilang tapi belum beli perlengkapan yang lain. Guru-guru bilang ini sudah ada tas. Langsung dikasih buku, dikasih pensil, penghapus. Yang harus dibawa itu hanya botol air. Dan botol air mereka pakai yang termos air yang kecil. Karena memang waktu itu kan musim dingin. Jadi harus isi air hangat dari rumah. Erik masuk sekolahnya di tanggal 7 Desember. Sedangkan Enji masuk sekolahnya di tanggal 13 Desember. Terus tanggal 11 Desember itu kan sudah janjian untuk imunisasi rubella. Dan imunisasi rubella ini yang kita bayar. Jadi per anak itu kena 1.200.000. Jadi mereka 2 ini imunisasi rubella kita bayarnya 2.400.000. Karena memang kita punya jatah kan harus adanya di Indonesia. Sekarang kita imunisasinya di Jepang, ya kita bayar. Dan bayarnya juga bukan main-main, juta. Dia masuk sekolahnya Desember. Enji itu sekolahnya sekitar 1 minggu. Sekitar 1 minggu sekolah, langsung libur musim dingin. Libur musim dingin itu bertepatan dengan Natal tahun baru. Masuk sekolahnya pertengahan Januari, Februari, Maret ujian naik kelas. Akhir Maret kenaikan kelas. Kenaikan kelas, Enji naik kelas 2 SMP, Erik naik kelas 4 SD. Jadi seperti itu pengalaman dari kami tentang anak masuk sekolah di Jepang. Jadi kita tidak repot-repot ke sekolah. Kita urus saja di kantor lurahan. Dan mereka butuhkan hanya KMS. Yang lain-lain mereka tidak tanya. Jadi untuk orang tua yang mau anaknya sekolah lanjut di Jepang, dipersiapkan KMS-nya. Oke, sekian dulu kita saling berbagi pengalaman. Nanti saya coba buat konten yang sama-sama dengan anak saya. Saya minta mereka menceritakan tentang kegiatan mereka di sekolah. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu dari kami sekeluarga. Bye-bye.